mempresentasikan website kami untuk tugas UAS mata kuliah pengantar pemrograman yang di mana dosennya adalah Pak Asep Muhyiddin. Di sini kami akan mempresentasikan website kami yaitu Travelku yang berfokus pada penjualan tiket online untuk pesawat yang didominasi oleh tiket-tiket lokal seperti Jakarta, Bali, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Medan. Di sini kami mengambil API dari website developer Amadeus, di mana kami menggunakan generate kode API dan API script. Di sini bisa kita lihat API-nya. Dan API analistik ini adalah data yang telah tertaut kepada link website kami ya. Bisa dilihat di sini ada beberapa kali respon dari website API, penyedia API dan kepada website kami. Untuk fitur-fitur website kami sendiri di sini ada search bar untuk melihat atau memilih tiket tujuan yang akan kita pesan, dan juga ada tanggal, di mana tanggal ini basicnya mengikuti jam dunia ya, jadi selalu update. Seperti kita lihat di sini sekarang tanggal 12 dan aktualnya memang tanggal 12. Untuk jamnya sendiri juga sudah terintegrasi. Di halaman depan sendiri kami memiliki yang pertama logo, pengenalan website pada umumnya. Di sini kita akan mencoba untuk memesan tiket Jakarta Bali untuk tanggal 13 Januari 2026. Yang pertama kita lakukan adalah cari tiket. Ya, ini di sini ada beberapa tiket yang disediakan oleh beberapa maskapai. Bisa kita lihat dari segi harganya ya. Coba kita lihat ini. Untuk kodenya sendiri itu Jakarta Bali itu CGK dan GPS itu Denpasar. Di sini bisa kita tambahkan ke keranjang atau untuk check out. Ini tampilan dari tiket online-nya sendiri. Bisa kita cetak. Sudah terlink ke printer ya. Ini untuk tampilan etiketnya sendiri dari website kami. Kemudian bisa kita tambahkan ke keranjang juga kalau memang akan membeli beberapa tiket. Kita akan coba Jakarta Medan untuk tanggal 13 juga. Ini cukup mahal ya. Ya, ini di sini sudah kita konversi. Memang kalau dari website Amadeus sendiri satuannya menggunakan satuan mata uang USD ya. Di mana di program kami sudah terkonversi ke mata uang IDR. Kita cepat keranjang masih benar-benar. Coba kita tambahkan ke keranjang dulu. Ini untuk Jakarta Jogja sendiri. Untuk menambahkan keranjang bisa kita ketik ini.
Kemudian misalkan kita mau pesan tiket lagi, Jakarta Surabaya. Ya, di saat ini kita punya dua tiket ya, tujuan penerbangan Jakarta Jogja dan Jakarta Surabaya. Untuk ini sendiri bisa kita lakukan ini untuk pembayaran, cetak semua tiket. Itu kalau kita cetak semua tiket, yang terjadi adalah kita akan ngeprint dua tiket. Kemudian di sini juga ada about, penjelasan singkat tentang website kami. Siapa kami? Kenapa memilih Travelku sih? Dan juga komitmen kami sebagai website penyedia tiket untuk perjalanan pesawat. Dan di sini tentu saja ada kontak, bisa dilihat di sini. Kami menggunakan alamat, email, dan WhatsApp dummy ya, enggak asli. Itu seputar interface-nya itu dulu. Kemudian kami akan masuk ke bagian codingnya. Di sini akan saya menjelaskan sedikit di bagian Python-nya. Yang pertama seperti biasa ada flex, for flex. Ini penting untuk penyimpanan environment. Kemudian di sini ada API key yang dari website Amadeus dan API secret-nya dari Amadeus juga. Kemudian Amadeus base URL-nya kita tautkan juga agar si Python ini bisa mengenerate kode API dari halaman website tersebut. Ya, seperti kita lihat di sini, akses token dari website Amadeus yang langsung kita lempar menggunakan API key dan API secret-nya. Di sini ada konversi USD to EDR. Kebetulan kami hanya menautkan perbandingan antara USD dan EDR itu 15.500, tidak aktual seperti saat ini. Di sini adalah format data waktunya menggunakan ya, yang ada di sini adalah tahun ya, seperti itulah tahun, jam, dan month. Ini ada day, mungkin gua kurang paham, terikat aja nih di sini. Di sini ada search flight-nya sendiri, tokennya get access ya, yang bisa dilihat di sini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang home. Home itu untuk membuat dari logo dari halaman utama di web tersebut. Seperti dari lambang Travelku, cari tiket, pilih rute, dan mulai dari tanggal, dan bisa diklik pencarian tiket, dan membuat banyaknya maskapai dan harga terbaik, pembayaran aman, dan layanan 24 jam, dan membuat promosi spesial juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan tersebut. Nah, di sini yang pertama ada hero. Hero di sini menjelaskan bagian ini berfungsi sebagai tampilan utama halaman yang menampilkan nama brand Travelku. Nah, dan slogan layanan pencarian tiket pesawat. Nah, dan yang ketiga ada namanya search. Search ini berfungsi
Untuk home ini digunakan untuk mencari tiket pesawat dan mengirim data ke server melalui metode pos. Dan drop-down rute populer, user memilih rute penerbangan, input height, penyimpanan bandara asal atau origin, dan tujuan atau destinasi secara otomatis. Input tanggal menentukan tanggal keberangkatan, tombol cari tiket mengirim data form ke Beckett. Dan selanjutnya ada origin ini berfungsi untuk memisahkan kode rute, seperti contohnya CGK DPS menjadi CGK sebagai bandara asal, DPS sebagai bandara tujuan, lalu mengisinya ke input tersembunyi secara otomatis. Dan selanjutnya ada fitur. Nah, di sini ada section class atau fitur section. Fitur section ini menampilkan keunggulan layanan seperti banyaknya maskapai, harga terbaik, pembayaran aman, layanan 24 jam, dan bertujuan meningkatkan kepercayaan pengguna. Dan selanjutnya ada promo. Promo di sini menampilkan promo tiket penerbangan dengan harga menarik untuk rute tertentu sebagai daya tarik pengguna. Dan selanjutnya ada Why Us, atau kita sebutnya Why Section. Why Section di sini berfungsi untuk memberi alasan mengapa pengguna harus memilih Travelku, seperti tiket resmi terpercaya, proses cepat, tampilan tiket profesional, dan bisa di-print tiket kapan saja. Dan selanjutnya 8 ada kesimpulannya. Di sini codingan ini menunjukkan merupakan halaman utama website pemesanan tiket pesawat yang menggunakan template entrance, memiliki form pencarian yang interaktif, memadukan HTML atau JavaScript, dan backend return. Siap dikembangkan lebih lanjut database atau login pembayaran. Nah, untuk di bagian products, pada kode ini berfungsi sebagai halaman untuk menampilkan hasil pencarian penerbangan. Di kode yang menandakan extend base.html block content itu menandakan bahwa halaman hasil pencarian penerbangan menggunakan layout utama dari base HTML, sehingga tampilan tetap konsisten dengan halaman lain. Pada bagian products, kode ini berfungsi sebagai halaman untuk menampilkan hasil pencarian penerbangan dalam aplikasi berbasis Flash. Nah, data penerbangan ditampilkan dalam bentuk kartu agar mudah dibaca dan menarik secara visual. Nah, setiap kartu menampilkan maskapai dan nomor penerbangan, jumlah kursi tersedia, jam berangkat dan tiba, kode bandara asal dan tujuan, durasi penerbangan, tanggal keberangkatan, kode pesawat, harga tiket dalam rupiah. Selain itu, halaman ini menyediakan tombol untuk melihat detail penerbangan dan memesan tiket. Jika tidak ada data penerbangan, sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman pencarian. Selanjutnya ke detailnya. Nah, udah. Untuk bagian produk, pada kode ini berfungsi sebagai halaman untuk menampilkan hasil pencarian penerbangan dalam aplikasi berbasis Flash. Nah, data penerbangan ditampilkan dalam bentuk kartu agar mudah dibaca dan menarik secara visual. Untuk di setiap kartu menampilkan maskapai dan nomor penerbangan, jumlah kursi tersedia, jam berangkat dan tiba, kode bandara asal dan tujuan, durasi penerbangan, tanggal keberangkatan, kode pesawat, dan harga tiket dalam rupiah. Selain itu, halaman ini menyediakan tombol untuk melihat detail penerbangan dan memesan tiket. Jika tidak ada data penerbangan, sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman pencarian. Nah, pada template detail penerbangan,
berfungsi sebagai halaman detail penerbangan dalam aplikasi Flash tersebut. Melalui template ini, pengguna dapat melihat rute penerbangan dari bandara asal hingga tujuan akhir, total durasi perjalanan, serta jumlah transit yang harus ditempuh. Selain itu, setiap segmen penerbangan ditampilkan secara rinci, mulai dari jadwal keberangkatan dan kedatangan, maskapai penerbangan, terminal, hingga jenis pesawat jika data tersedia. Template ini juga menampilkan informasi harga tiket dalam bentuk rupiah yang sudah diformat agar mudah dibaca. Dan di bagian akhir, ke bawah, disediakan tombol aksi untuk menambahkan tiket ke keranjang atau langsung melakukan check-out. Dengan demikian, template ini tidak hanya berfungsi sebagai tampilan informasi, tetapi juga mendukung proses pemesanan tiket secara langsung dan mudah interaksi. Oke, saya menjelaskan tentang header boarding pass-nya. Di bagian div class sama dengan BP header. Fungsinya menampilkan logo aplikasi, menunjukkan bahwa ini boarding pass. Contohnya seperti ini. Habis itu lanjut ke A3 flag. Lanjut ke data penumpang. Ini name of passenger. Itu menampilkan nama penumpang. Jika penumpang kosong, otomatis dari sistem tuh ada tulisan guest user. Habis itu kita menampilkan rute penerbangan. Nah, di bagian div class BP detail ada flight, date, time, sama seat. Yaitu ada nomor penerbangan, tanggal penerbangan, waktu penerbangan, dan kursi penumpang. Masuk ke barcode tiket. Ini contohnya ada kursi, tanggal penerbangan, jam penerbangan, sama kelas maskapainya. Pindah ke barcode tiket. Fungsinya membuat barcode otomatis berdasarkan flight ID digunakan untuk scan tiket. Contohnya ini tinggal dicetak, tinggal di scan oleh petugas penerbangannya, semua otomatis ke detect. Kita pindah background. Di bagian div class dengan background, yaitu saat print setiap tiket masuk ke halaman baru. Contohnya nah seperti ini. Habis itu masuk ke bagian CSS, tampilan boarding pass-nya. Tampilan seperti tiket bandara, fontnya monopace mirip tiket aslinya. Masuk ke mode print saat dicetak, ada pilihan menu, tombol putar atau tidak ikut tercetak. Masuk ke pack print, yaitu satu tiket sama dengan satu halaman cetak. Berarti satu tiket satu kali cetak. Ini penutupnya ada tombol kembali tidak muncul saat di print. Kesimpulannya, boarding pass ini mengambil data dinamis dari backend, membuat boarding pass profesional mendukung cetak massal, auto barcode, dan auto pack break. Kita masuk ke bagian checkout HTML. Jadi saya menjelaskan checkout card HTML. Sekarang masuk ke checkout HTML. Masuk ke wrapper boarding pass, yaitu pembungkus luar atau padding atau posisi halaman.
Boarding pass bisa disebut juga kartu tiket utama. Fungsinya, semua aturan dalam blok ini hanya aktif saat halaman dicetak, tidak berpengaruh saat tampilan normal di browser. Untuk penjelasan boarding pass, contohnya seperti contohnya yang dimaksud position absolute ya adalah tiket ditempatkan bebas dalam cetak. Habis itu left, tiket mulai dari pojok kiri atas kertas. Habis itu width, lebar tiket mengikuti lebar kertas. Border, menghilangkan garis pinggir agar tampilan cetak bersih. Tujuan utamanya membuat boarding pass terlihat seperti tiket asli di kertas, bukan seperti kartu di web. Habis itu lanjut ke menyembunyikan tombol saat print. Nah, ini dia. BP Print ini berguna di browser, tidak dicetak. Memastikan tombol benar-benar hilang meskipun ada di CSS lain. Jadi ini tombol cetak tiket sekarang. Seperti ini. Jadi pasti pencet cetak tiket sekarang munculnya langsung ke untuk menu cetak tiket print. Penutupnya style to template. Style sama dengan menutup CSS internal. End block menutup blok konten juga. Template kembali ke base HTML. Jadi kesimpulan ringkasan kode ini HTML yaitu menampilkan boarding pass atau etiket, menampilkan booking reference, membuat barcode otomatis dari fake ID, tombol cetak tiket, dan link kembali ke keranjang. Kalau kode CSS mengatur tampilan tiket yaitu layout, border, font, ukuran, habis itu menyusun rute penerbangan dengan flexbox dan grid, habis itu mengatur ukuran barcode dan tombol cetak. Kalau kode CSS print atau disebut media print, saat print hanya tiket yang terlihat. Tombol cetak disembunyikan dan tiket dibuat full halaman tanpa border tambahan. Intinya kode ini membuat halaman etiket yang biasa dicetak dengan tampilan rapi seperti boarding pass pesawat pada umumnya. Tentang HTML dari about-nya. Oke. Baik, di sini kita punya about container. About container itu pembungkusan utama halaman tentang kami. Oke. Terus about hero. About hero itu bagian hero untuk menampilkan judul dan slogan travelku. Terus yang glass overlay. Glass overlay-nya lapisan visual atau efek kaca untuk memperindah tampilan teksnya. Mission dan visionnya, Bang. Oke. Menampilkan informasi untuk tentang perusahaan. Infobox, kontak informasi, siapa kami, travelku. Kenapa travelku? Keunggulan layanannya, komitmen kami, visi dan visionnya. Oke. Baik, ini selanjutnya bagian konteks HTML-nya. Konteks atau kontainer itu pembungkusan utama halaman kontak. Oke. Mengatur layout menjadi dua bagian atau info kontak dan formnya. Terus bagian kontak info item. Ini ya, kontak info. Oke. Kontak info menampilkan informasi kantor berupa email dan juga WhatsApp. Terus kontak from-nya, Bang. Kontak from. Ini kontak form. Kontak from berupa forum sorry, bentar. Kontak from tadi ya. Oke. Kontak from itu berisi forum untuk mengirim pesan, nama email dan juga nama pemesanan. Bagian about itu halaman about berisi informasi mengenai identitas dan tujuan website atau perusahaan. Fungsinya untuk membangun eh, kepercayaan pengunjung. Biasanya seperti memuat profil singkat perusahaan, organisasi atau pemilik web, visi dan misinya, latar belakang atau sejarahnya, dan layanan atau produk secara umum. Baik, di bagian kontaknya, ini kontak sudah terlihat teman-teman.
digunakan untuk menghubungi pemilik atau pengelola website. Bisa memuat melalui alamat email, nomor telepon ataupun WhatsApp. Terus bisa kita mengisi alamat lokasi atau formulir pemesanan, seperti link media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Wahitama Fitra dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang tujuan kode secara umum. Kode ini digunakan untuk halaman keranjang cat pemesanan tiket pesawat yang berfungsi untuk menampilkan daftar penerbangan yang dipilih. Yang kedua, menampilkan harga per tiket. Yang ketiga, menampilkan ringkasan pembayaran dan menangani kondisi keranjang kosong dan keranjang berisi. Nah, seperti screen yang ditampilkan ini menampilkan daftar harga pemesanan tiket. Oke Mas, selanjutnya codingannya Mas. Nah, di sini ada codingan tinjau kembali pilihan penerbangan terbaik Anda sebelum melakukan pembayaran. Nah, di sini tuh fungsinya itu memberi instruksi kepada pengguna sebelum check out. Nah, selanjutnya ada menampilkan jumlah item di keranjang. Chart like ada nggak? Nah, di sini tuh fungsinya tuh chart variable list data penerbangan dan like filter jenjang untuk menghitung jumlah item. Contohnya itu hasilnya 2 item. Nah, selanjutnya adalah if card, pengecekan apakah keranjang ada isinya. Ya. Card tidak boleh kosong, tampilan daftar penerbangan. Jika card kosong, tampilan pesan yaitu keranjang Anda kosong. Yang selanjutnya adalah loop data penerbangan. Nah, menampilkan kode maskapai, contohnya GAQZSQ diambil dari itinerary pertama, segmen pertama, dan karir kode. Harga tiket